Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di video pembelajaran akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Perkenalkan, nama saya Ananda Raihan Reza Klepi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi biaya terkait materi alokasi biaya overhead pabrik Departemen Penunjang. Untuk teman-teman, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, yang pertama, ada pengertian dari alokasi biaya. Alokasi biaya adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menetapkan biaya ke objek biaya seperti departemen, produk, program, atau cabang perusahaan. Biasanya perusahaan membedakan antara departemen operasi atau produksi dan departemen jasa. Lalu ada departemenisasi BOP. Ada dua, ada departemen produksi dan departemen pendukung. Nah, departemen produksi bertanggung jawab dalam produksi, sedangkan departemen pendukung yaitu departemen yang mendukung dalam kegiatan produksi dan non-produksi. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah untuk alokasi BOP? Nah, ada dua. Yang pertama, kita harus menyusun BOP per departemen. Setelah itu, kita alokasikan BOP tadi dari departemen pendukung ke departemen produksi. Ada dua metode alokasi BOP. Yang pertama, metode alokasi langsung, yaitu BOP departemen pendukung dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menggunakannya. Yang kedua, metode alokasi bertahap, yaitu digunakan bila jasa yang dihasilkan departemen pendukung tidak hanya dipakai oleh departemen produksi, tetapi juga digunakan departemen pendukung yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh kasus. Si Piham mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yakni departemen proses 1 dan 2, dan ditunjang oleh dua departemen jasa, yaitu departemen jasa listrik X dan departemen jasa pemeliharaan mesin Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh departemen produksi dengan proporsi. Nah, di sini ada ya datanya di tabel untuk proses 1 yaitu mendapatkan BOP 30% dari jasa X, 25% dari jasa Y. Sedangkan untuk proses 2 yaitu 35% dari jasa X, 40% dari jasa Y. Proses 3, 35% dari jasa X, 35% dari jasa Y. Nah, perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah, nah awalnya BOP untuk proses 1 ada 180 juta, proses 2 200 juta, proses 3 150 juta, jasa X 30 juta, jasa Y 60 juta. Nah, untuk soalnya tentukan BOP dianggarkan setelah alokasi dengan menggunakan metode alokasi langsung. Nah, untuk metode alokasi langsung ini terbilang lebih simpel dari metode alokasi yang lainnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya pembahasannya seperti ini. Alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah, jadi jasa X tadi kan ada 30 juta ya. Nah, 30 juta itu akan dialokasikan ke masing-masing departemen proses 1, 2, dan 3 sesuai dengan proporsi yang didapatkan masing-masing departemen tadi. Nah, misalkan departemen proses 1 kan tadi mendapatkan proporsi sebanyak 30% dari jasa X. Jadi, 30% dikali 30 juta, jadi departemen proses 1 mendapatkan 9 juta dari jasa X. Untuk proses 2 sama 35% dikali 30 juta sama dengan 10.500.000. Untuk proses 3 sama ya perhitungannya didapatkan 10.500.000. Nah, untuk total 30 juta. Sama kan? Tuh 30 juta dari jasa X tadi. Nah, selanjutnya ada untuk dari jasa Y. BOP departemen jasa Y kan tadi 60 juta ya. Caranya sama saja tadi dikalikan dengan proporsi masing-masing departemen proses. Nah, departemen 1, proses 1 tuh tadi mendapatkan 25%. Berarti 25% dikali 60 juta. Hasilnya 15 juta. Departemen 2, 24 juta. Departemen 3, 21 juta. Nah, maka dana BOP setelah alokasi sebagai berikut. Nah, produksi 1 kan tadi ada awalnya BOP-nya 180 juta kan. Nah, lalu ditambah alokasi dari departemen jasa X yaitu 9 juta. Alokasi dari departemen Y 15 juta. Jadi setelah alokasi, produksi 1 mempunyai BOP sejumlah 204 juta. Nah, sama dengan produksi 2 ditambahkan saja dengan alokasi dari X dan Y didapatkan hasil 234,5 juta. Dan produksi 3 dijumlahkan juga dan BOP setelah alokasi yaitu sebesar 181,5 juta. Nah, untuk jasa X dan Y ini habis. Kenapa habis? Karena kan tadi uang 30 juta ini telah dialokasikan ke masing-masing produksi 1, 2, dan 3. Begitu pula dengan jasa Y. Nah, masuk ke contoh kasus yang kedua. Nah, ini metode bertahap ya.
Biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen-departemen pembantu dan produksi tahun anggaran 20X3 diperkirakan sebagai berikut. Nah, di sini ada dua departemen produksi, yaitu A dan B. Departemen A, BOP-nya 9 juta, departemen B, BOP-nya 15 juta. Dan untuk departemen pembantu, itu ada X dan Y, 3 juta dan 5 juta. Jasa yang dihasilkan departemen pembantu dibagikan menurut proporsi yang disajikan. Nah, ini teman-teman yang membedakan metode alokasi langsung dengan metode alokasi bertahap. Bedanya di sini. Nah, untuk alokasi langsung, departemen jasa atau departemen pembantu itu tidak akan memberikan alokasinya ke departemen pembantu lainnya, hanya memberikan ke departemen produksi saja. Sedangkan untuk metode bertahap bisa dilihat, nih untuk jasa departemen X, dia memberikan juga ke departemen pembantu lainnya, yaitu departemen Y. Begitu pula dengan departemen Y. Departemen Y memberikan alokasi BOP-nya juga ke departemen X, tidak hanya ke departemen produksi. Nah, lalu untuk soalnya sendiri, hitunglah biaya overhead departemen produksi dan departemen pembantu menggunakan metode aljabar. Nah, untuk metode bertahap sendiri itu dibagi lagi teman-teman. Ada metode aljabar, metode kontinu, dan metode alokasi yang ditentukan. Nah, untuk selanjutnya kita bahas lebih lanjut untuk metode aljabar. Nah, untuk metode aljabar sendiri mempunyai persamaan seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat. Di sini ada X A1 ditambah B1Y. Nah, ini ada keterangannya bisa dibaca. Nah, lanjut saja ke tahap pertama, yaitu untuk tahap pertama kita harus memasukkan persamaan tiap departemen. Nah, misalkan departemen A nih, itu 9 juta ditambah 0,65X tambah 0,4Y. Nah, ini dari mana nih angka-angka X dan Y ini? Nah, ini kita teman-teman tinggal tambahkan saja sesuai proporsi tadi. Nah, departemen A kan ada 9 juta. Departemen A itu dapat dari apa? Dari mana saja? Dari departemen X mendapat 65%, dari departemen Y dapat 45%. Jadi persamaannya 9 juta ditambah 0,65X ditambah 0,45Y. Nah, ini 9 juta ditambah 65% dari X, 45% dari Y. Nah, seperti itu teman-teman. Sama juga dengan persamaan yang lainnya ya teman-teman. Nah, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan X dan Y dengan metode substitusi. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan metode substitusi. Nah, kita ini tinggal masukkan saja X ke Y, Y masukkan ke X gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat nih. Untuk persamaan X itu kan tadi ya, ada 3 juta ditambah 0,20Y. Sedangkan untuk Y, itu 5 juta ditambah 0,10X. Maka persamaan Y, 5 juta ditambah 0,10, X-nya ganti, ini 3 juta plus 0,20Y, tuh dimasukkan, dengan tinggal pindah-pindahkan ruasnya saja, dihasilkan Y itu sebesar 5.408.163 rupiah. Nah, setelah kita menemukan Y, kita bisa menghitung nilai X. Nah, tinggal masukkan saja ke persamaan X tadi. Nah, ini kan persamaan X-nya 3 juta plus 0,20Y. Nah, Y-nya sudah ketemu nih, 5.400 sekian. Kita tinggal masukkan saja, kalikan, tambahkan, dan didapatkan X sebesar 4.081.633 rupiah. Nah, setelah mendapatkan nilai Y dan X, kita bisa mencari nilai A dan B. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja nih nilai X dan Y-nya ke persamaan yang telah dicari tadi di awal. Nah, didapatkan nilai A itu sebesar 14.086.734. Sedangkan untuk nilai B, itu dengan persamaan tadi, mendapatkan nilai B sebesar 17.913.265 rupiah. Nah, lanjut ke contoh kasus yang ketiga. Masih metode bertahap, soalnya sama saja. Hanya saja untuk metode bertahap ini, kita menggunakan metode kontinu. Nah, apa itu metode kontinu? Nah, dalam metode ini, BOP Departemen Pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus, sehingga jumlah BOP yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti. Sehingga, nah bisa dilihat, nah ini sama saja perhitungannya sesuai proporsi tadi ya. Nah, misalkan ini perhitungan, tadi kan Departemen X dan Departemen Y awalnya ada BOP-nya 3 juta dan 5 juta. Nah, kita alokasikan 3 juta, kan Departemen Y tadi mendapatkan 10% dari Departemen X. Berarti 3 juta dikali 10%, yaitu 300.000. Nah, di sini harus ada lagi ya untuk Departemen Produksi. Tapi untuk mempersingkat saja, jadi kita hanya mencari untuk Departemen Pembantunya saja. Nah, setelah dialokasikan habis kan yang Departemen X itu 0.
Nah, jadi setelah dialokasikan Departemen Y menambah jadi 300.000, jadi 5.300.000. Nah, setelah 5.300.000 ini, kita alokasikan lagi ke Departemen X, yaitu sebesar tadi proporsinya 20% dari Departemen X. Jadi 5.300.000 ini dikalikan 20%. Dan dialokasikan lagi juga ke Departemen Produksi lain. Nah, dihasilkan untuk Departemen X itu mendapatkan alokasi sebesar 1.060.000. Nah, setelah didapatkan ini dialokasikan lagi 10%, dialokasikan lagi 20%. Nah, sampai seterusnya sampai tidak bisa dikalikan lagi. Nah, sampai mentok aja. Nah, maka jumlah BOP Departemen X setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Y adalah tinggal jumlahkan saja tadi. Nah, ini 3 juta ditambah 1.060.000 ditambah 2.121.200. Nah, maka hasilnya untuk Departemen X itu 4.081.632. Sedangkan untuk jumlah BOP Departemen Y didapatkan sebesar 5.408.163. Nah, untuk ini jumlahnya sama ya untuk dengan metode aljabar tadi, hanya saja beda metode penghitungannya. Nah, lanjut ke contoh kasus yang keempat. Masih dengan metode bertahap. Nah, ini soalnya sama saja seperti yang tadi, jumlah BOP-nya untuk Departemen Produksi, yaitu untuk Departemen Produksi A 9 juta, B 15 juta, untuk Departemen Pembantu X 3 juta, Y 5 juta. Hanya saja ada data tambahan. Di sini ada jumlah karyawan dan luas lantai. Nah, apa guna data tambahan ini? Nah, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk pertanyaannya, hitunglah biaya overhead Departemen Produksi dan Departemen Pembantu menggunakan metode alokasi yang diatur. Nah, ini metode bertahap, metode yang ketiga ya berarti. Tadi kan ada metode aljabar, metode kontinu, dan ini metode yang terakhir dari metode bertahap, yaitu metode alokasi yang diatur. Nah, untuk metode alokasi yang diatur sendiri, ada dasar penentuan urutan. Maksudnya gimana? Nah, yang pertama berdasarkan besar BOP Departemen Pembantu. Yang kedua berdasarkan besar jasa yang diterima Departemen Pembantu. Yang ketiga berdasarkan besar jasa yang diberikan Departemen Pembantu. Nah, maksudnya kita lihat nih, kan ada tadi Departemen Pembantu kan ada dua ya, ada X dan Y. Nah, kita mau memberikan alokasi departemen yang mana dulu? Mau yang X dulu atau yang Y dulu? Nah, kita dasar penentuannya berdasarkan ini. Nah, misal untuk contoh kasus ini, berdasarkan besar BOP, maka bisa dilihat besar BOP X dan Y lebih besar mana? Lebih besar Y kan? Maka Departemen Y dulu yang akan dialokasikan. Nah, untuk Departemen Y sendiri, yaitu dasar alokasinya berdasarkan luas lantai. Maka kita presentasikan dulu luas lantainya. Bagaimana cara mempresentasikannya? Nah, kita jumlahkan dulu ya. Untuk Departemen A ada 8.000, luas lantainya 8.000 meter persegi, Departemen B 6.000 meter persegi, Departemen X 2.000 meter persegi. Di total, jadi ada 16.000 meter persegi. Nah, kita presentasikan. Bagaimana cara mempresentasikannya? Caranya 8.000 dibagi 16.000 dikali 100%. Hasilnya 50%. Nah, untuk Departemen B, 6.000 dibagi 16.000 dikali 100%, hasilnya 37,5%. Untuk Departemen X, yaitu 2.000 dibagi 16.000, hasilnya 12,5%. Totalnya 100% kan? Nah, ini untuk alokasi, untuk proporsi dari Departemen Y ke Departemen yang lainnya. Lanjut, untuk alokasi Departemen X. Nah, untuk Departemen X, di sini dasar alokasinya itu berdasarkan jumlah karyawan. Nah, untuk Departemen A kan tadi 120, Departemen B 130. Jadi, untuk kita tinggal jumlahkan saja proporsinya. 120 dibagi 250 dikali 100%, hasilnya 48%. Untuk Departemen B, 130 dibagi 250 dikali 100%, hasilnya 52%. Nah, setelah diketahui proporsi masing-masing, maka kita dapat menghitung alokasi BOP-nya. Nah, ini budget sebelum alokasi kan, total untuk Departemen A kan ada 9 juta, Departemen B 15 juta, Departemen X 3 juta, Departemen Y 5 juta. Nah, karena kita tadi dasar alokasinya, dasar penentuan alokasinya itu berdasarkan besar BOP, maka Departemen Y dulu kan yang dihitung, yang dialokasikannya, maka Departemen Y itu habis karena akan diberikan ke masing-masing departemen lainnya. Nah, tadi di awal untuk Departemen X itu mendapatkan 12,5%. Tinggal kalikan saja 5 juta dikali 12,5%, hasilnya 625. Nah, untuk Departemen B 375
37,5%. Jadi 5 juta dikali 37,5% hasilnya 1.875. Nah, untuk sisanya departemen A itu 50%, berarti 5 juta dikali 50%, 2.500.000. Nah, sama dengan untuk alokasi departemen X, karena tadi udah dapat 625.000, jadi untuk jumlah BOP departemen X itu bertambah jadi 3.625.000. Nah, jadi 3.625 ini akan dialokasikan ke departemen B dan A berdasarkan perhitungan proporsi yang setelah kita hitung sebelumnya, yaitu 48% sama 52%. Jadi tinggal dikalikan saja 3.625 dikali untuk departemen B itu 52%. Hasilnya 1.885.000. Dan untuk departemen A mendapatkan 48%-nya, yaitu sebesar 1.740.000. Maka budget BOP setelah alokasi bisa dilihat departemen A mendapatkan 13.240.000, sedangkan departemen B mendapatkan 18.760.000. Nah, mungkin sekian penjelasan dari video pembelajaran kali ini. Untuk teman-teman, jaga kesehatan dan patuhi prokes. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!